memberikan tutorial cara mengisi refleksi kompetensi di PMM. Apakah Bapak Ibu semuanya sudah mengisi? Mulai bulan November, kepala sekolah dapat mulai mengisi refleksi kompetensi melalui PMM. Refleksi ini dirancang untuk membantu memahami dan mengukur tingkat kompetensi berdasarkan pedoman Perdirjen GTK nomor 7327-B1.HK.03.01-2023 tentang model kompetensi kepala sekolah. Hasil refleksi kompetensi dapat kita peroleh setelah menyelesaikan 3 kompetensi yang tersedia. Hasil refleksi ini akan memberikan rekomendasi belajar atau rekomendasi kontribusi yang membantu Anda fokus pada aspek kompetensi yang perlu ditingkatkan atau dipertahankan. Selain itu, hasil refleksi juga dapat menjadi acuan dalam memilih pengembangan kompetensi saat menyusun perencanaan kinerja melalui fitur PMM. Fitur pengelolaan kinerja di PMM tahun 2025 nanti. Jadi RHK-nya sudah berubah Bapak Ibu ya, tidak seperti dulu berbasis poin harus minimal 30 poin, tetapi nanti peningkatan kompetensi kita akan didasarkan pada rekomendasi hasil refleksi kompetensi. Tapi ini bersifat tidak wajib ya. Refleksi kompetensi ini tidak wajib, namun sangat dianjurkan untuk dilaksanakan karena dapat memberi manfaat yang signifikan dalam membantu tahap perencanaan di dalam pengelolaan kinerja. Dengan melakukan refleksi ini, Anda dapat lebih fokus pada pengembangan kompetensi yang diperlukan sehingga proses pengelolaan kinerja menjadi lebih efektif dan terarah. Baiklah Bapak Ibu, kita langsung saja untuk mengisi refleksi kompetensi. Seperti biasanya, langkah pertama kita masuk di menu PMM, kemudian kita klik refleksi kompetensi. Kita pilih refleksi kompetensi. Nah, di sini akan muncul fitur refleksi kompetensi ini apalagi ya. Nah, ini adalah cara mengetahui kompetensi sebagai kepala sekolah. Oke, kita klik lanjut. Mungkin Bapak Ibu ada yang berpikir bahwa sudah banyak kerjaan, mengisi refleksi bakal tambahan merepotkan. Oke, saya tidak mau. Tenang Bapak Ibu, ini bukan ujian, jangan takut jelek atau salah. Justru dengan mengisi refleksi dan mengetahui hasilnya nanti kita bisa semakin memberi dampak positif. Oke, kita coba sekarang. Nah, Bapak Ibu, ketika kita klik coba akan muncul data konfirmasi terkait identitas. Bapak Ibu semuanya, kita coba mengecek nama, NIM, satuan pendidikan, peran, jabatan. Jika memang sudah benar, kita klik sudah benar. Jika memang belum selesai, kita klik tidak sesuai, kemudian kita perbaiki data diri. Kita klik ya, data sudah benar. Akan ada konfirmasi, data Anda sudah benar, data tidak bisa diubah sampai refleksi kompetensi periode berikutnya. Oke, kita klik sudah benar. Nah, Bapak Ibu, di sini kita nanti akan disajikan 3 model kompetensi, yaitu kompetensi kepribadian, sosial, dan profesional, yang semuanya nanti kita akan kerjakan sebanyak 15 butir soal untuk masing-masing kompetensi ini. Tapi mungkin alangkah baiknya sebelum Bapak Ibu merefleksikan ini, Bapak Ibu pelajari dulu artikel model kompetensi. Kalau memang dirasa sudah cukup, kita coba klik untuk memulai yang model kompetensi kepribadian. Sebelum kita masuk, jika kita ke bawah, kita scroll ke bawah, Bapak Ibu, ada poin 2 yaitu terkait pelajari hasil refleksi. Ini belum ada hasil ya, karena memang kita tadi belum mulai untuk merefleksikan 3 kompetensi di atas, jadi belum bisa melihat hasilnya. Nanti setelah ketiganya kita isi, di sini akan muncul hasil dari refleksi Bapak Ibu semuanya. Oke, kita next, lanjut mengisi untuk yang kepribadian kita mulai. Nah, di sini
akan mengukur 3 poin Bapak Ibu, bagaimana cara menghadapi tantangan dan membuat keputusan, bagaimana cara Anda membina hubungan dengan warga sekolah, dan juga terkait empati, respek, dan kepedulian Anda pada warga sekolah. Jumlah soal 15 butir, estimasi pengerjaan 30 sampai 40 menit. Oke, Bapak Ibu lanjut. Sebelum mulai, ada saran pengerjaan Bapak Ibu, kerjakan di tempat yang kondusif, kerjakan sendiri agar hasilnya lebih relevan dan bermakna, jujur apa adanya, sesuaikan dengan kondisi sehari-hari. Yang perlu diingat bahwa jawaban tidak bisa diubah setelah dipilih, maka jawablah yang paling sesuai dengan diri Anda. Tidak ada benar dan atau salah. Kita mulai. Oke Bapak Ibu, setelah kita selesai, kita klik kumpulkan. Kita akan ada konfirmasi jawaban dikumpulkan. Oke, saya mengerti. Kita selesai. Oke, kita klik. Nah, kita selesai untuk satu kompetensi. Yang kita berikutnya untuk kompetensi sosial, kita mulai Bapak Ibu. Sama ada petunjuk kompetensi sosial yang akan diukur itu Bapak Ibu, berarti memberdayakan guru dan orang tua, komunikasi dan kolaborasi Anda dengan warga sekolah. Yang berikutnya adalah apakah Anda aktif terlibat di jejaring profesi yang lebih luas. Jumlahnya sama 15, estimasi waktu sama antara 30 sampai 40 menit. Kita lanjut. Ada saran pengerjaan seperti pertama kali tadi, kita lanjutkan. Mulai. Setelah kita kerjakan dan selesai, kita kumpulkan, ada konfirmasi lagi. Oke, kita pilih selesai, kita kumpulkan saya mengerti, Bapak Ibu. Kita sudah menyelesaikan 2 kompetensi, kita lanjut pada kompetensi yang terakhir, yaitu profesional. Sama Bapak Ibu, untuk petunjuknya juga sama, estimasi pengerjaan sama, kita lanjutkan. Sebelum dimulai ada petunjuk juga, kita mulai. Kita kerjakan, setelah selesai, saya mengerti, kita kumpulkan. Nah, Bapak Ibu, setelah kita mengerjakan ketiganya, Bapak Ibu akan mendapatkan ucapan selamat, hasil refleksi sudah tersedia. Bapak Ibu, kemudian di sini akan kita memeriksa hasilnya. Nah, ini hasilnya. Hasil refleksi saya mantap, kompetensi ada di atas rata-rata. Padahal ini tadi juga sambil membuat tutorial ini tadi mengerjakannya. Alhamdulillah ini semuanya baik. Kita scroll ke bawah, kepribadian 3. Jadi di sini gunakan untuk mengisi pengembangan kompetensi di pengelolaan kinerja. Ada petunjuknya kepribadian, ini sudah baik, kita lanjutkan. Untuk sosial sudah baik, sudah sangat baik. Kemudian bagaimana Bapak Ibu jika sudah semua baik, kita coba klik ya detail salah satu dari kepribadian kita akan tampilkan terkait level Anda. Jadi nanti level Anda akan terlihat di sini ada dari hasil refleksi. Kebetulan yang punya saya sudah level 5 semuanya, tetapi di sini ada rekomendasi kontribusi untuk kompetensi yang sudah baik. Jadi ini pilih sesuai minat, tidak harus semuanya. Di sini nanti peningkatan kompetensi ini Bapak Ibu yang akan saya pilih yang sudah ada di sini ini Bapak Ibu ya. Kemudian di sini nanti kita ke bawah yang ada seperti ini Bapak Ibu, semuanya kita cek detail ke bawahnya, semuanya sudah baik. Terus bagaimana kalau semuanya sudah baik, berarti kita tetap pilih ini Bapak Ibu yang harus perhatikan. Anda tidak wajib mengembangkan seluruh indikator ini, silahkan kembangkan indikator di area pengembangan tadi yang sudah ada di depan sebelumnya. Jadi pilih salah satu. Meskipun kita semuanya sudah baik, kita tetap harus mengembangkan ya Bapak Ibu peningkatan kompetensi kita. Karena punya saya sudah baik, saya ambil salah satu teman. Nah, ini contohnya. Jika ada yang indikator yang sudah baik dan kemudian ada yang perlu ditingkatkan, berarti ini Bapak Ibu yang perlu kita ambil. Berarti indikator 3.3 perlu kita ambil untuk peningkatan kompetensi pada perencanaan kinerja kita.
Nah, yang catatannya bahwa hasil refleksi kompetensi yang telah diselesaikan tidak akan berpengaruh pada penilaian pengelolaan kinerja kepala sekolah. Hal ini menegaskan bahwa hasil refleksi bersifat sebagai alat bantu dalam mengembangkan kompetensi, bukan sebagai penilaian akhir. Dengan kata lain, kita tetap dapat menjalankan proses pengelolaan kinerja tanpa adanya ketergantungan pada hasil refleksi yang diperoleh. Oke, Bapak Ibu, demikianlah gambaran setelah kita selesai mengisi refleksi di PMM, kita bisa mengerjakan pengelolaan perencanaan kinerja di PMM untuk mengambil kompetensi sesuai dari hasil tadi, Bapak Ibu, sebagai dari pengembangan kompetensinya tadi. Mungkin demikian Bapak Ibu tutorial kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.